Panggilan perjalanan hidup kadang terasa seperti lorong panjang yang penuh rutinitas. Bangun, bekerja, pulang, tidur, lalu ulangi lagi sampai lupa kapan terakhir kali bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Namun pada suatu hari entah lewat kegagalan, kehilangan, atau sekadar hening, yang tiba-tiba hati manusia memanggilnya. Panggilan itu halus, tetapi mengusik, seakan ada suara yang bilang, ada sesuatu yang lebih. Carilah, disinilah segala perjalanan spiritual bermula, bukan dari kitab-kitab tebal, bukan dari ceramah panjang, tetapi dari kegelisahan kecil yang tak bisa diabaikan. Itulah tanda bahwa hati sudah tidak mau hidup sekadar hidup. Ia meminta arah, meminta kedalaman, meminta makna yang lebih dari sekadar rutinitas. Ketika sang murid melangkah masuk ke ruang sederhana milik sang guru, ia tidak membawa apa-apa, kecuali kebingungan dan harapan samar. Jubah sang guru tampak sederhana, tetapi auranya seperti membawa ketenangan rumah yang sudah lama hilang. Murid itu menunduk, merasa kecil, namun diterima. Sang guru memandang lekat, tidak dengan tatapan yang menghakimi, melainkan tatapan yang seolah berkata, "Aku tahu rasa itu, aku pun pernah mencarinya." Dalam keheningan itu, ada semacam pengakuan tanpa kata, bahwa setiap pencarian dimulai dari kejujuran untuk mengakui, "Aku belum tahu." "Engkau datang karena hatimu memanggilmu," ujar sang guru dengan suara rendah, namun mantap. "Dan ketahuilah, panggilan itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa perjalananmu telah dimulai." Sang murid mengangkat kepala perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kebingungannya bukan kelemahan, melainkan undangan. Dari titik inilah, pintu-pintu lain akan terbuka. Bukan pintu yang terlihat oleh mata, melainkan pintu di dalam diri. Pintu keberanian, pintu kejujuran, pintu kesadaran. Dan seperti perjalanan besar manapun, langkah pertama selalu terasa paling berat, namun paling menentukan. Syariat, gerbang awal bagi banyak orang. Syariat sering dianggap sekadar kumpulan aturan. Sholatlah, puasalah, bersedekahlah, jangan berbuat ini, jauhi yang itu. Tapi sang guru menjelaskan kepada muridnya bahwa syariat bukanlah belenggu. Syariat adalah peta, seperti seorang pendaki yang butuh kompas agar tidak hilang di tengah hutan belantara. Manusia pun butuh aturan agar tidak tersesat oleh nafsu dan kebodohannya sendiri. Syariat itu pondasi, ujar sang guru sambil mengusap jenggot putihnya yang rapi. Kalau kau ingin membangun rumah yang kokoh, kau tak bisa memulai dari atap. Kau mulai dari tanah. Ia menatap muridnya, memastikan kata-katanya tertanam dalam hati. Dan syariat adalah tanah tempat imanmu berdiri. Murid itu mengangguk, tetapi dalam hatinya tetap ada keraguan. Ia merasa belum sempurna dalam menjalankan syariat. Kadang sholatnya terlambat, kadang hatinya lalai. Ia bertanya dengan suara pelan, hampir malu, "Guru, bagaimana jika aku belum sempurna?" Sang guru tersenyum-senyum yang menenangkan, seperti angin sore di desa. "Siapa bilang syariat menuntut kesempurnaan?" Katanya ringan, "Syariat hanya menuntunmu untuk memulai. Tuhan tidak menunggu kau sempurna, Tuhan menunggu kau mencoba." Kata-katanya menghantam lembut, seperti tamparan yang menyadarkan. "Lihat petani di sawah," lanjut sang guru. "Ia tak langsung panen. Ia mulai dengan mencangkul, menanam, menyiram. Begitu juga dengan ibadahmu. Mungkin awalnya berat, mungkin kau malas, mungkin kau lupa. Tapi jika kau terus melakukannya, hatimu akan tumbuh." Murid itu terdiam, membayangkan dirinya menanam benih-benih amalan. Sang guru lalu mengetuk lantai kayu dengan tongkatnya. Suaranya menggema pelan. "Ingat," katanya, "syariat bukan tujuan akhir. Ia hanya pintu pertama. Tapi tanpa pintu ini, kau tidak akan sampai ke ruang berikutnya." Murid itu mengangkat kepala, matanya mulai berbinar. Ia sadar bahwa ia tak perlu menjadi sempurna untuk memulainya, hanya perlu melangkah. Di luar, angin sore berhembus, membawa suara azan dari kejauhan. Murid itu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasakan panggilan itu bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai undangan. Undangan untuk pulang adab, menata diri di suatu sore yang temaram. Sang guru duduk bersila, sambil memperhatikan muridnya yang terlihat gelisah. "Sebelum kau melangkah lebih jauh," ucapnya perlahan,
kau harus belajar adab." Murid itu mengernyit, seolah kata itu terlalu sederhana untuk perjalanan sebesar ini. Namun guru hanya tersenyum, seakan tahu bahwa manusia sering meremehkan hal-hal yang justru paling menentukan arah hidupnya. "Adab itu bukan sekadar sopan santun," lanjut sang guru. "Adab adalah cara hatimu berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan di hadapan dirimu sendiri." Murid itu terdiam. Ia pikir adab hanyalah aturan sosial. Tetapi guru menjelaskan bahwa adab adalah akar dari ilmu, dan tanpa akar, pohon setinggi apapun akan tumbang. Murid itu mengingat hari-hari Nia yang lalu. Sering membantah orang tua, meremehkan nasihat, merasa paling benar hanya karena sedikit ilmu. Ia menyadari betapa adabnya selama ini compang-camping. "Guru, apakah adab memang sepenting itu?" tanyanya dengan suara yang nyaris tenggelam. "Lebih penting dari yang kau kira," jawab sang guru. "Ilmu tanpa adab adalah pedang yang dipegang anak kecil. Kau bisa melukai orang lain, bahkan dirimu sendiri, tanpa sadar." Ucapan itu menusuk tepat di dada murid. Ia merasa seperti sedang disadarkan dari tidur panjang. Sang guru menambahkan, "Orang yang beradab akan menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga perasaannya. Ia tidak tergesa menilai, tidak mudah merendahkan, karena ia tahu setiap manusia membawa cerita yang Tuhan tulis khusus untuknya." Murid itu menunduk, merasakan kerendahan hati mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. "Perjalanan menuju Tuhan," kata sang guru lagi, "bukan hanya soal ibadah, ia juga tentang bagaimana kau memperlakukan orang lain." Ia memberi contoh, menyapa orang tua, menghormati guru, memberi ruang pada yang lemah. Bahkan, senyummu bisa menjadi ibadah jika lahir dari hati yang beradab. Murid itu mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya, ia paham bahwa adab bukan penghalang, tetapi jembatan. Jembatan yang membuat perjalanan spiritualnya tidak hanya benar, tetapi indah. Ia menarik napas panjang, dan dalam hati, ia berjanji untuk menata dirinya sebelum melangkah lebih jauh. Tarekat. Latihan jiwa pagi itu, udara masih lembab oleh embun. Murid duduk bersila dengan napas yang belum tertata. Ia mengira perjalanan spiritual hanyalah soal memahami. Tapi sang guru berkata, pemahaman tanpa latihan hanyalah angin lewat. Di titik itulah sang murid menyadari bahwa tarekat bukan sekadar teori. Tarekat adalah kerja keras batin. Dalam tarekat, kata sang guru, kau melatih hatimu seperti petarung melatih tubuhnya. Di zikir, sabar, tafakur, semua itu bukan ritual kosong. Setiap latihan menumbuhkan lapisan kekuatan baru. Kekuatan bukan untuk sombong, tetapi agar tidak runtuh oleh badai hidup. Murid itu mencoba mengikuti arahan, memejamkan mata, menstabilkan napas, dan menyebut nama Tuhan perlahan. Namun, pikirannya justru berlari kemana-mana. Ingatan, kekhawatiran, dan hawa nafsu berdatangan seperti tamu tak diundang. Ia mulai frustrasi. Sang guru tersenyum tipis melihat kegugupannya. Itu wajar, katanya lembut. Tarekat bukan tentang langsung tenang. Tarekat adalah pertempuran. Kau sedang melawan dirimu sendiri dan itu pertarungan paling sulit di dunia. Kata-kata itu membuat murid terdiam, merasa sedang ditelanjangi secara batin. Guru lalu memberikan satu nasihat yang menancap kuat. Fokusmu bukan pada menang atau kalah. Fokusmu adalah terus kembali. Setiap kali pikiran murid melayang, ia kembali menyebut namanya. Setiap kali hatinya gelisah, ia kembali menarik napas dalam. Dan berkali-kali ia jatuh, namun berkali-kali pula ia kembali bangkit. Seiring waktu, latihan itu mengubahnya. Tidak drastis, tetapi pelan seperti air yang mengikis batu. Ia menjadi lebih sabar, lebih sadar, lebih jujur pada kelemahan sendiri. Tarekat membuatnya melihat satu hal penting, bahwa puncak dari latihan bukanlah menjadi suci, tetapi menjadi manusia yang lebih sadar. Menjelang senja, sang guru berdiri sambil menatap langit yang memerah. Latihan jiwa itu panjang, katanya. Kadang berat, kadang melelahkan, tapi jika kau tekun, hatimu akan menjadi tempat tinggal yang damai. Murid itu mengangguk pelan. Ia tahu perjalanan baru saja dimulai dan ia siap melangkah. Melawan diri sendiri. Malam itu turun dengan sunyi yang pekat. Murid duduk bersandar pada dinding bambu.
Tubuhnya kelelahan setelah seharian berlatih. Ia mengira yang paling sulit adalah disiplin. Ternyata tidak. Yang paling sulit adalah menaklukkan gejolak dalam dirinya sendiri, amarah, malas, iri, dan luka-luka lama yang tiba-tiba muncul tanpa permisi. Sang guru datang tanpa suara, seperti bayangan yang membawa keteduhan. Inilah mujahadah, katanya. Perang paling sunyi, tapi paling menentukan. Murid menatapnya bingung. Guru melanjutkan, musuhmu bukan di luar. Musuhmu adalah apa yang bersembunyi di dalam kepalamu. Kata-kata itu membuat murid merasa ditarik ke kedalaman dirinya sendiri. Murid bertanya, kenapa rasanya semakin jauh aku melangkah, semakin banyak kelemahanku muncul? Guru tersenyum simpul, karena latihanmu membuat tabir itu tersingkap. Seperti air yang diguncang, kotorannya baru terlihat. Begitu juga hatimu. Ketika kau mulai membersihkan, barulah kau sadar seberapa kotornya ia. Ada hari ketika murid ingin berhenti. Ia merasa lelah dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih berat daripada memerangi nafsu yang tidak terlihat, yang suaranya terdengar seperti bisikan diri sendiri. Namun sang guru berkata tegas, kalau kau hanya melawan musuh yang mudah, kau tak akan berkembang. Setiap kali kau menahan amarah, itu kemenangan. Setiap kali kau mengalahkan rasa malas, itu kemenangan. Setiap kali kau memilih jujur ketika mudah untuk berbohong, itu kemenangan. Guru berkata sambil menepuk dada murid, perangmu bukan untuk dilihat orang. Perangmu hanya dilihat Tuhan. Mujahadah tidak selalu heroik. Kadang hanya tentang bangun ketika hati ingin rebah. Kadang tentang diam ketika ingin membalas. Kadang tentang mengakui salah meski ego menjerit. Lama-lama murid memahami bahwa kemenangan terbesar bukan saat ia terlihat kuat, tapi saat ia mampu mengalahkan dirinya sendiri secara diam-diam. Di akhir malam, sang guru duduk di samping murid. Ketahuilah, ucapnya, Tuhan tidak meminta kau menang setiap hari. Tuhan hanya meminta kau berjuang setiap hari. Murid menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai dengan ketidaksempurnaannya. Ia sadar, selama ia terus melawan dirinya, ia tidak pernah kalah. Hakikat menyingkap tabir pagi itu datang dengan cahaya yang tidak biasa, lebih lembut, lebih hangat, seolah dunia sedang menenangkan napasnya. Murid duduk di samping guru, memandang pepohonan yang berayun perlahan. Guru, katanya perlahan, setelah semua latihan, apa yang sebenarnya ingin kita temukan? Guru menjawab tanpa menoleh, hakikat, lanjut sang guru, adalah melihat sesuatu bukan dari kulitnya, tapi dari sumbernya. Murid menatap embun di daun, cahaya yang jatuh di tanah, dan suara angin yang menggoyangkan bambu. Semua itu, kata guru sambil menunjuk sekeliling, bukan sekadar benda dan kejadian. Semuanya bergerak dengan izin yang sama, dari tangan yang sama. Murid terdiam. Selama ini, ia hanya melihat dunia sebagai kumpulan peristiwa acak ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Namun guru berkata, hakikat mengajarkanmu bahwa tidak ada yang benar-benar acak. Bahkan daun yang jatuh pun memiliki timing yang Tuhan izinkan. Kalau begitu, tanya murid dengan suara bergetar, kenapa banyak hal menyakitkan terjadi? Guru menatapnya dalam, namun tatapannya lembut. Karena kau hanya melihat dari satu sisi. Manusia menilai dari rasa, Tuhan menilai dari tujuan. Murid merasakan sesuatu terbuka di dadanya, seperti jendela yang lama tertutup. Guru mengambil segenggam tanah. Ini kotor, katanya. Tapi tanpa tanah, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan. Ia membuka telapak tangan, membiarkan tanah jatuh pelan. Begitu pula dengan pengalaman pahit. Mereka terlihat kotor, tetapi darinya lah kau tumbuh. Murid mengangguk pelan. Ia mulai memahami bahwa hakikat bukan sekadar ilmu, tetapi perubahan cara pandang. Ketika seseorang melihat dengan mata biasa, dunia tampak berantakan. Tapi ketika ia melihat dengan mata hakikat, dunia menjadi rangkaian tanda-tanda bahwa Tuhan selalu bekerja dalam diam. Jika kau sudah bisa melihat segalanya sebagai bagian dari kehendak Nia, ujar sang guru, maka hatimu akan tenang. Kau tidak akan lagi bertanya kenapa, tetapi apa yang harus kupelajari dari ini. Murid
menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Makrifat. Mengenal Tuhan sore itu. Cahaya matahari jatuh miring menembus sela bambu. Murid duduk dengan dada yang terasa lebih lapang setelah memahami hakikat. Namun, sang guru berkata, "Perjalananmu belum selesai. Hakikat membuatmu melihat, tapi makrifat membuatmu merasakan." Murid mengangkat kepala, merasakan kalimat itu masuk sedalam-dalamnya. Makrifat, lanjut guru, adalah ketika kau tidak hanya tahu bahwa Tuhan dekat, tetapi kau mengalami kedekatan itu. Murid menelan ludah. Bingung, bagaimana cara merasakan sesuatu yang tidak terlihat? Guru menatapnya lembut. Kau merasakannya dengan hati yang bersih, bukan dengan mata. Guru kemudian meminta murid meletakkan tangan di dadanya sendiri. Apa yang kau rasakan? Tanya guru. Jantungku berdetak, jawab murid. Siapa yang menjaganya tetap berdetak. Murid terdiam. Tidak ada yang mampu menjawab selain Tuhan. Saat itu juga, ia merasakan getaran halus, bukan suara, bukan bisikan, tapi kehadiran yang sulit dijelaskan. Makrifat bukan tentang melihat sesuatu yang ajaib, kata guru. Makrifat adalah menyadari bahwa hal paling biasa pun adalah keajaiban. Angin sore menggerakkan daun dengan lembut, dan murid merasakan dunia seperti bernapas bersamanya. Tidak ada suara aneh, tidak ada cahaya turun dari langit, hanya rasa bahwa Tuhan tidak jauh. Guru menambahkan, saat kau makan, kau bersyukur. Saat kau gagal, kau bersabar. Saat kau bahagia, kau merendah. Saat kau sedih, kau kembali. Disitulah makrifat bekerja. Murid menyadari bahwa makrifat bukan tentang menjadi suci, tetapi tentang sadar bahwa Tuhan hadir di setiap keadaan. Lalu guru berkata, ketika kau berjalan, dan hatimu mengucapkan nama Nia tanpa kau paksa, itu makrifat. Ketika kau sendirian, namun tak merasa kosong, itu makrifat. Ketika hidupmu terasa ringan, meski masalah bertumpuk, itu pertanda kau sedang dipeluk olehnya. Murid terdiam, meresapi satu persatu. Di penghujung senja, murid memejamkan mata. Ia tidak melihat apapun, tetapi ia merasakan kehadiran yang menenangkan, seperti pelukan yang tidak memiliki wujud. Guru berbisik, makrifat adalah ketika kau tahu bahwa Tuhan selalu dekat, bahkan ketika kau lupa. Air mata murid menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia mengerti. Kembali ke diri, hidup dengan cahaya pagi itu. Langit tampak jernih seperti lembaran baru. Murid duduk di halaman bambu, merasakan angin lembut menyentuh wajahnya. Setelah menempuh perjalanan panjang syariat, adab, tarekat, mujahadah, hakikat, dan makrifat, ia mulai bertanya pelan, "Guru, setelah semua ini, apa yang harus aku lakukan?" Guru tersenyum, seakan menunggu pertanyaan itu sejak lama. "Kau kembali," jawab sang guru. "Bukan kembali mundur, tapi kembali sebagai dirimu yang baru." Murid menatap guru dengan dahi berkerut, belum mengerti. Guru melanjutkan, "Seluruh perjalanan ini bukan untuk membuatmu pergi dari dunia, tapi untuk membawamu kembali ke dunia dengan hati yang lebih terang." Murid mengingat hari-hari ketika ia terluka oleh ucapan orang, mudah marah, mudah goyah, dan cepat putus asa. Kini ia merasa lebih tenang. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena hatinya lebih mengenal siapa yang menggenggam hidupnya. "Aku tidak lagi merasa sendirian," bisiknya tanpa sadar. "Cahaya yang kau temukan," ujar guru, "bukan untuk disimpan. Cahaya itu harus dibawa pulang, harus menerangi keluargamu, sahabatmu, bahkan orang yang tidak mengenalmu." Murid mengangguk. Ia sadar bahwa jalan spiritual bukan perjalanan ego, tetapi perjalanan memberi manfaat. Guru bangkit perlahan, menatap hamparan sawah yang hijau membentang. "Jadilah orang yang tenang ketika dunia ribut. Jadilah orang yang lembut ketika dunia keras. Dan jadilah orang yang jujur ketika dunia penuh kepura-puraan." Kata-katanya meluncur pelan, tapi bobotnya terasa seperti air yang mengisi ruang kosong dalam jiwa murid. Murid mengikuti langkah guru, merasakan tanah di bawah telapak kakinya. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, dunia tampak sama, tetapi tidak lagi terasa sama. Ada kedalaman baru dalam setiap suara angin,
dalam setiap langkah, dalam setiap senyum manusia yang ditemuinya. Ia menyadari, makrifat membuatnya melihat Tuhan, tetapi kembali ke dunia membuatnya menyebarkannya. Sebelum murid pergi, sang guru menepuk pundaknya. "Ingat," katanya lembut, "Tuhan lebih dekat daripada rasa khawatirmu, lebih dekat daripada kesedihanmu, bahkan lebih dekat daripada napasmu sendiri. Selama kau membawa cahaya ini, kau tidak akan pernah benar-benar tersesat." Murid menunduk. Air mata syukur jatuh tanpa suara. Murid melangkah pulang, melewati jalan desa yang ia kenal sejak kecil. Namun kini, setiap langkah terasa seperti ibadah, setiap senyuman terasa seperti doa. Ia pulang bukan sebagai orang yang berbeda, tapi sebagai diri yang kembali utuh, karena perjalanan menuju Tuhan ternyata berakhir di tempat yang paling dekat, hatinya sendiri.